bukan hanya sekedar untuk mendekatkan diri kita, tapi di tempat ini, di hari yang baik ini, Allah bukakan pintu-pintu maghfirahnya, pintu ampunannya. Kita datang ke tempat ini membawa begitu banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Hanya satu harapan kita, Allah tidak keluarkan kita dari tempat ini kecuali Allah sudah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Sudah terlalu banyak kewajiban-kewajiban dosa kita kepada Allah. Sholat yang kita tinggalkan, puasa yang kita lupakan, dan lain sebagainya. Begitu juga bukan hanya dosa kepada Allah, tapi juga dosa kepada sesama kita. Masya Allah. Saudara, hadirkanlah pada saat ini wajah orang tua kita, karena mereka lah kita ada di tempat ini. Andai kata orang tua kita saat ini dia tahu, dia lihat, dia saksikan kita sedang ada di padang Arafah, alangkah bahagianya mereka, alangkah senang dan gembiranya mereka, karena doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anaknya bisa datang di tempat ini. Dari tempat ini, saudara, kita dianjurkan dan untuk diharuskan mengingat tentang hal itu, mengingat tentang betapa banyaknya bukan hanya lalai kita dalam dosa kepada Allah, tapi juga dosa kepada kedua orang tua kita. Yakinlah saudara, sehebat apapun ibadah kita, sehebat apapun ibadah kita, tiap malam kita bertahajud, pagi duha tidak pernah kita tinggal, kita hafal Quran, tapi kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, maka tidak akan ada artinya itu. Ridha Allah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah tergantung daripada ridha kedua orang tuanya, dan murkanya Allah juga adalah tergantung daripada murka kedua orang tua kita. Saudara, sekaya apapun kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, percayalah saudara, ketika semua kita kumpulkan untuk membayar daripada kebaikan orang tua yang telah melahirkan kita, demi Allah tidak akan mampu kita untuk membayar itu semua. Al-Imam Sayyidina sahabat Nabi Abdullah bin Umar, putra daripada Sayyidina Umar ibn Khattab, pernah didatangi oleh seorang anak muda. Ketika pada saat itu anak muda datang kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar, dia mengabarkan tentang dia sudah berangkat menunaikan ibadah haji. Dia berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, aku baru saja selesai melaksanakan ibadah haji." Kemudian Abdullah ibn Umar bertanya, "Dengan siapa engkau berangkat menunaikan ibadah haji?" "Saya berangkat dengan ibu saya." Ketika pada saat itu Abdullah ibnu Umar yang memang kenal kepada anak muda ini, dia tahu bahwa ibunya memang sudah tua, sudah tidak bisa kuat berjalan. Lalu ditanya oleh Abdullah ibnu Umar, "Engkau pergi haji dengan ibumu, naik apa engkau berangkat ke sana?" Kemudian anak muda itu berkata, ketika Abdullah ibnu Umar bilang, "Apakah engkau berangkat haji dengan unta, dengan kuda, dengan himar dan lain sebagainya?" Anak muda itu bilang, "Tidak wahai Abdullah ibnu Umar, saya berangkat, saya gendong ibu saya yang sudah tua renta itu dari Madinah menuju kota Mekah." Digendong ibunya dari Madinah menuju Mekah, hancur kakinya, pecah kaki sampai di Mekah. Tawaf, ibunya digendong oleh dia. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, digendong ibunya oleh dia. Wukuf di padang Arafah, digendong ibunya. Semua rangkaian ibadahnya tidak ada satupun yang tidak, kecuali dia selalu papa dan dia selalu gendong ibunya. Kemudian dia bertanya kepada Abdullah ibnu Umar, "Wahai Abdullah ibnu Umar, apakah yang sudah aku lakukan? Aku gendong ibuku dari Madinah ke Mekah. Aku gendong ibuku ketika tawaf, ketika dia sa'i baina Safa wal Marwah.
Apakah itu sudah cukup untuk mengganti dan membayar baktiku kepada kedua orang tua aku? Apakah hal itu sudah cukup aku untuk membayar baktiku kepada ibuku? Apa kata Abdullah ibnu Umar? Andai kata engkau lakukan itu, jangankan satu kali haji, engkau bawa, engkau gendong ibumu dari Madinah ke Mekah, 100 kali engkau melaksanakan ibadah haji dengan menggendong ibumu, demi Allah itu belum cukup untuk membayar satu tetes keringat mamahmu ketika melahirkan dirimu, katanya. Hari ini saudara, hadirkan wajah ibu kita, hadirkan wajah ayah kita. Belum sempat kita meminta maaf kepada orang tua kita, sementara mereka sudah dipanggil oleh Allah. Padahal mulut ini pernah kasar terhadap mama kita. Padahal mulut ini pernah membentak-bentak orang tua kita. Sombongnya kita karena punya jabatan dan kedudukan. Sombongnya kita karena punya harta dan kekayaan. Kita pernah membentak kedua orang tua kita. Saudara, tidak ada pintu keberkahan kecuali adalah untuk dengan berbakti kepada kedua orang